Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Saya hormati Bapak Kiai Fajar dan rekan-rekan dan para peneliti dari BRIN maupun Pak tidak asing lagi nih. Kalau saya sering lihat di YouTube, kalau Pak Ali Akbar itu suka sering berkomentar tentang Gunung Padang. Saya tuh pengen tahu Pak, dari mulai awal sebelum saya ke Gunung Tangil Bu ya, karena Gunung Tangil kemarin saya ikut juga kan di sana, jadi sedikitnya sudah sedikit tahu nih. Kalau dengan Pak Ali Akbar nih, saya pengen tahu kedalaman dari Gunung Padang ini kemarin itu Bapak sampai berapa meter? Dan apakah di dalam setiap tahapan-tahapan yang ada di dalam Gunung Padang ini, apakah itu ada peradaban-peradaban dari masa ke masanya Pak? Dan mungkin kalau boleh tahu, kita insya Allah pengen lebih lebih mengetahui lagi kemana ini Gunung Padang ini. Mungkin informasi kata Bapak, kalau saya lihat di YouTube ya, Bapak sering survei dengan yang ada di piramid dan sebagainya, dan Bapak menyimpulkan di situ bahwa di Gunung Padang lebih lama atau lebih tertua dari mereka. Apakah itu kan membuat sejarah yang sudah mereka buat dirubah atau bagaimana nih Pak? Dan ini yang menjadikan cikal bakal seperti kami-kami yang muda-muda ini lebih tahu tentang masalah orang tua kita dahulu seperti itu Pak. Terima kasih. Dan mungkin yang Gunung Tangil nanti Pak ya, dari rekan-rekan yang lain. Baik, langsung aja pertanyaan ya, biar dijawab semuanya. Ya baik, terima kasih. Jadi memang dia kan bentuknya gunung ya, atau bukit ya, tingginya 1000 meter di atas permukaan laut gitu. Lalu kakinya ya, bagian bawahnya itu 885 meter di atas permukaan laut. Jadi tingginya kurang lebih 115 ya. Nah, sering kita melakukan riset tuh di atas ya, di permukaan tanah. Lalu kita belakangan melakukan pemindaian ya di bawah tanah dengan berbagai alat geofisika, terus pengeboran ya, dan juga beberapa ekskavasi. Nah, ada ekskavasi 2 meter, 4 meter ya, 10 meter. Memang terlihat ya ada temuan-temuan di kedalaman-kedalaman tersebut yang beda karakter ya, dan beda usia dari yang di atasnya ya, sehingga yang di atasnya itu rata-rata 500 sebelum Masehi ya, tapi ada juga yang mudanya 200 Masehi juga ada ya, itu yang muda yang atasnya, yang di tengahnya ya, yang agak ke dalam 2 meter itu ada yang 5.900, dan itu ketemu artefak logam ya, ketemu artefak logam seperti itu ya, dan masuk lagi ke 10 meter ekskavasi itu ada temuan berupa batu bulat gitu ya, seperti itu. Nah, kekurangan penelitian yang kemarin gitu ya, itu memang baru bisa dikatakan baru dilakukan oleh sekelompok ya, atau satu tim ya, seperti itu. Belum ada pembandingnya ya, itu sebabnya ketika dilakukan perbandingan agak susah gitu, karena belum ada yang menuju ke kedalaman yang serupa gitu ya. Oleh karena itu dalam skema yang sekarang gitu ya, itu saya coba rancang semua orang boleh menyaksikan ya, terus tim penelitinya atau tim pengkajinya itu dari berbagai universitas, dari berbagai lembaga riset, khususnya BRIN ya, karena BRIN adalah lembaga riset yang lembaga riset negara ya, yang seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan kita sama-sama lihat ya, apa yang saya sampaikan itu apakah terkoreksi ya, silakan gitu ya, atau mungkin terkonfirmasi ya, seperti itu. Tapi yang jelas apa yang saya sampaikan tadi sudah saya tulis di buku ya, jadi sampai sekarang sudah ada literatur ilmiah gitu ya, seperti itu. Nah terus apa lagi? Udah ya. Udah tahu yang lebih tua dari piramid itu yang lapisan keduanya, bukan yang di atas itu. Kalau yang di atas itu tergolong muda, ya, tergolong muda, tapi yang di dalamnya, ya, nanti kita buka di beberapa tempat, sama-sama kita saksikan, ya. Kalau perlu beberapa pihak ambil sampelnya,
Ya, nah, pengambilan sampel juga nggak bisa sembarangan tentunya ya, harus dilakukan oleh peneliti dan harus ada konteksnya ya. Si apa namanya artefaknya misalnya ya, dengan si artefaknya sendiri bisa uji carbon dating gitu ya, konteksnya juga bisa diuji carbon dating. Di proposal yang saya siapkan itu hampir 100 sampel disiapkan ya, jadi kita bisa luas lah gitu ya. 100 nanti kita buka apa namanya di minggu-minggu tertentu, silakan para peneliti ya, supaya ini jadi karya kita bersama ya. Dari semua kita udah tidak usah mikirin lagi lah itu, kita dari kampus, dari lembaga penelitian, dari mana nggak usah pikir itu lagi, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Mungkin itu ya. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi sebelum nanti Pak Kiai menyelesaikan. Ada yang tanyakan? Oh, enggak, silakan. Ya, silakan. Terima kasih, saya hanya minta izin aja sedikit. Ini saya hanya ingin menyambungkan mungkin Pak Irfan lupa mengatakan tadi kan dikatakan tentang mengenai lidah untuk Gunung Kaki misalnya gitu ya. Kebetulan di BRIN sendiri juga ada. Dia dulu bekas lapan, sekarang kantornya di daerah Bogor. Nah itu kalau misalnya memang itu diperlukan penelitian lidah, kebetulan saya kemarin saya sudah beberapa kali penelitian di Bumi Ayu Sumatera Selatan, itu kawasan percandaian agama Hindu. Nah itu kami bekerja sama dengan tim lidah dari BRIN. Jadi kalau memang itu nanti ini diperlukan, karena mereka sudah berpengalaman juga penelitian dengan kami dengan arkeologi, dan itu juga surat izin dan segala macamnya memang dari Pak Irfan, kepala PR APS gitu loh. Jadi dari sekedar masukan, kalau memang diperlukan, nanti bisa melalui jalur Pak Irfan, kita bisa ke tim leader yang dari BRIN itu, dan itu memang hasilnya. Tapi memang sih terus terang aja ya, leader itu memang dia ahli dalam leader, dalam merekam segala macam. Tetapi kita kan harus menginterpretasikannya dari segi, karena kita penelitian arkeologi, kita ada arkeologi. Nah di situ memang harus memerlukan arkeolog yang sudah biasa melakukan untuk menginterpretasi hasil lidar yang ada yang telah dilakukan oleh tim lidar itu. Dan kebetulan kita juga punya teman-teman arkeolog. Kalau di kami kemarin itu kami melibatkan dosen arkeolog dari UNJA, Universitas Jambi, Mas Ari mungkin kenal ya, Pak Ali Akbar. Nah itu hanya sekedar informasi aja bahwa kami sudah melakukan lidar dan itu hanya mudah saja kalau memang diperlukan. Terima kasih. Baik, ada cukup? Ada? Kalau nggak ada, kami minta mungkin Pak Kiai akan bikin sesuatu. Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih plus untuk para peneliti BRIN yang kemudian kita hari ini dari kemarin sudah begitu capek dan lelahnya. Yang pertama adalah saya minta persiapan dari peneliti BRIN untuk sama-sama kebetulan Pak Al-Akbar bagaimana kita memetakan Gunung Tagel. Ya alhamdulillah jadi bisa gabung. Jadi karena kemarin panas itu katanya awal September kalau memungkinkan kan 1 bulan lagi lah. 1 bulan lagi awal September. Nanti kita sama kesana mungkin 2 hari 3 hari gitu. Jadi kami minta waktu 2 hari 3 hari jadwal. Ini kemarin kemana ke Pak Jatmiko kemudian Buati ke Sumatera ya. Pak Jatmiko kemarin itu. Kopres terus yang lain. Maka sekarang saya nyantau waktu dulu Pak. Nyantau Pak Akbar. Karena beliau sudah jalan. Nanti dengan Pak Akbar juga nyantau waktu juga. Jadi kalau memungkinkan kita di awal September Bu 2 hari atau 3 hari di sana kita telusuri secara utuh, mungkin dibantu dengan alat tadi. Jadi saya hanya menyampaikan kesimpulan dari survei sudah disampaikan, cuma mungkin kita ingin menindaklanjuti lagi. Mungkin tanggal 2, 3, 4 gitu. Dari sekarang mungkin Pak Erik bisa nyantau waktu, termasuk Pak Ali Akbar. Karena saya baru buka di Google, ternyata pernah juga ke Gunung Kaki. Yang satu Gunung Padang aja ya. Betul Pak Ali Akbar terkenal Gunung Padang. Ternyata tahun 2015 ya sudah ke sana.
Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, saya masih banyak yang kita kerjakan, terutama setuju insya Allah Buati kita sedang perluasan ke belakang. Jadi kita musim pramusim akan memisahkan keramik sesuai dengan apa yang disarankan Buati, insya Allah akan saya kerjakan. Nanti di sini musim pramusim ada subnya. Ya, musim pramusim Siliwangi juga di sini ada dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Musim pramusim Siliwangi nanti ada subnya di keramik. Nah, supaya mungkin lebih memiliki nilai legalitas kuat, saya serahkan aja ke Balai Pelestarian Kebudayaan bagaimana ini bisa diusulkan menjadi cagar budaya keramik ini. Ya, mungkin nanti dari mana saya tak ngerti prosedurnya. Nah, mungkin juga Pak Ali Akbar mengetahui karena keramik juga bisa ditetapkan menjadi CB ya, cagar budaya secara fisik, mungkin bukan warisan budaya tak benda tapi bendanya. Nah, itu mungkin juga yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa kita juga menginginkan nanti sesuai dengan pendapat Buati karena sudah banyak keramik kita akan pisahkan dalam sub tersendiri. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, ini ada naskah dari warisan keluarga saya tentang Gunung Padang. Saya punya musiknya. Coba bisa ditayangkan nggak? Yang udah diminta saya. Ini mungkin saya bacakan aja. Bang Kari ini berguna. Yang tadi katakan. Jadi dari ayahanda saya sejak dahulu. Sebetulnya sejak kecil saya biasa ke sana, Pak. Jadi tahun 70-an itu sudah tahu saya. Kenapa? Karena di sana di Gunung Rosa itu ada tambang emas, Pak. Di Gunung Rosa itu ada tambang emas. Jadi kalau Bapak ingin tahu bukan di daerah mana nih? Bukan Cikoneng, Pak. Di Gunung Rosa itu ilegal masih ada. Dan kita pernah ngambil tanah-tanah di sana. Jadi Gunung Rosa itu dekat dengan Gunung Padang. Nah, Gunung Rosa itu tambang emas. Dan sampai saat ini masih digali ilegal. Nah, jadi masih ada penginginan. Jadi katakan betul tadi, sampai saat ini ada. Dan ini ada satu naskah Pak sedikit tentang makna dan arti Gunung Padang versi keluarga saya. Apakah berguna sebagainya nanti diserahkan. Sudah bisa tampilkan? Tadi Ihsan disuruh ke sini Bapak. Ini versinya, naskahnya. Sambil ingin menunggu balik lagi, selanjutnya hadirin sekalian dari Satria Sunda Sakti dan dari yang lainnya kemarin menelusuri legenda Sambina. Yang berikutnya adalah tadi yang pertama kami mohon persediaan waktu di awal September mungkin dengan Pak Ali Akbar juga bisa sama-sama Pak Ali Akbar sambil Gunung Padang sambil garap itu aja sekalian ke pos. Dan saya sampaikan, saya kemarin bertemu dengan Pak Menteri, saya disampaikan ke Pak Menteri. Saya acara di Jakarta, duduk bareng dengan Pak Menteri, saya sudah sampaikan temuan Gunung Tangkil. Alhamdulillah disambung oleh Pak Ali Akbar ya. Pak Menteri menyambut baik berita itu dan kata Pak Menteri siap untuk didukung. Jadi tinggal nanti Pak Erwin hasil penelitian ini dibawa ke Pak Menteri langsung dan mungkin saya juga karena kenal baik saya bisa telepon juga ke Pak Menteri ya. Dan saya sampaikan nanti ketemu Pak Ali Akbar supaya kemudian Gunung Tangkil ditindaklanjuti lah untuk awal pemetaan dan sebagainya dulu. Itu yang pertama tadi. Yang berikutnya yang kedua yang ingin saya sampaikan tadi bahwa kita punya data naskah sedikit tentang Gunung Padang, mungkin bisa bahan tambahan, tapi ini versi keluarga ya, keluarga saya dari Sisera Prabu Siliwangi, dan itu sejak kecil itu sudah biasa saja. Dan di Gunung Padang tadi bukan di Cikonangnya ada Gunung Rosa, dan saya mendapatkan temuan dari Gunung Rosa juga sebetulnya dekat Gunung Padang. Tetapi saya kenapa nggak ngikut Gunung Padang? Dari dulu sudah situ sangat muda ini nggak bisa lagi utang hotel gitu ya. Padahal tempat main saya itu ke sana itu. Saya itu biasanya jalannya jalan sini, bukan jalan Cianjur, jalan Gunung Rosa, tempat penggal itu. Nanti Gunung Rosa terus di situ ada kebun teh, masuk langsung ke Gunung Padang. Jadi Gunung Padang itu bukan sesuatu yang aneh buat keluarga saya, karena tradisi dari dulu kita biasa ke sana, ya ke tempat Gunung Padang. Saya hafal betul daerah situ. Ya, cuma kemudian setelah oleh pemerintah ini kan ya kita nggak bisa masuk. Nah, secara ini mungkin kemudian ada Pak Ali Akbar, saya bisa menyampaikan.
Selanjutnya juga kepada tim peneliti, saya tidak mau mengkaburkan dengan legenda. Gunung Tangki itu banyak legendanya. Cuma saya sengaja nggak mau menyampaikan hal semacam itu. Ya, kenapa? Karena saya ingin pandangan asli dari arkeolog. Jadi legendanya itu udah banyak dari teman-teman ini. Tetapi saya, ya, makanya sebenarnya saya dengan kuncinya sana pun udah pernah ketemu, tahu persis. Cuma sengaja saya tidak mau menyampaikan dulu nih Pak Janji, Pak Jubair, Bu Ati, karena khawatir nanti legenda masuk terkaburkan dengan apa? Legenda. Apa nanti ujungnya musyrik, mistik. Wah, udah kacau, udah begitulah. Ya, saya pengen murni pandangan dari peneliti yang menyatakan ini ada artefak atau tidak gitu. Setelah kemudian nanti legenda bisa ada apa? Tambahan menyusul. Ya, betul. Sebetulnya di bawah masih ada Pak. Yang di SBH. Di situ jelas sekali ada. Cuma masalahnya dia terpisah dari Gunung Tangkil. Kalau kita lari ke situ juga itu masih lingkup SBH. Ya, kita perlu izinnya agak susah. Bawa peneliti langsung ke area SBH. Sebenarnya ada area SBH. Cuma saya itu kan area hotel, nggak diizinin juga gitu kan. Jadi saya juga nggak bisa masuk ke situ Pak. Kecuali kalau sudah kemudian ini bersama gabung pemerintah, itu ceritanya lain. Ya makanya saya bawa ke perkampungan. Kalau perkampungan izinnya rumah aja. Kalau SBH kan perusahaan. Jadi saya nggak bisa masuk ke perusahaan itu tadi. Ya. Jadi cerita itu sangat banyak sekali dan PR kita dan juga apa yang diinginkan oleh Pak Jatmiko, kita atur waktu untuk naik ke Gunung Tanjung. Ya, Gunung Tanjung, kemudian ke Parahyangan. Ada Parahyangan itu masih baik. Jadi banyak. Di situ ada daerah Parahyangan, tempat kita ada Gunung Tanjung. Nah, semua daerah kita akan meminta. Nah, selanjutnya yang terakhir ini. Ini Pak naskah yang kita punya dari keluarga kami tentang Gunung Padang. Saya bacakan ya, udah diterjemahkan. Ya. Ini naskahnya judulnya ini naskah Sundanya aja di atas. Dulu kita lihat. Nah ini tulisan keluarga saya. Kalau tulisannya ya mungkin sudah hari ini ya. Tapi isinya maksudnya. Ini keluarga saya mungkin ke atas ke 4 atas yang nulis. Tulisannya masih pakai tulisan Sunda. Coba terjemahannya. Terjemahkannya. Judulnya Nagara Siang Padang. Jadi keluarga saya bukan Gunung Padang, tapi namanya Nagara Siang Padang. Ya. Dimulai zaman kapungkur, namina sanes Gunung Padang, tapi Nagara Siang Padang. Jadi dipelihara dari zaman dahulu ini. Gunung Padang itu bukan Gunung Padang sebelumnya. Namanya itu adalah Nagara Siang Padang. Anu maknana nyaeta tingkatan atanapi runtuyan pencerahan dina akhir zaman. Jadi yang maknanya itu adalah tingkatan, gitu. Tahapan, runtuyan. Jadi tahapan yang memiliki aturan, tahapan demi tahapan itu memberikan pencerahan, pelajaran di akhir zaman. Nah, Gunung Padang sanes ukur bukit atanapi gunung. Jadi dia bukan sekedar bukit, bukan sekedar gunung. Tapi Gunung Padang ini sanes oge saukur warisan, bukan hanya sekedar warisan saja atau sejarah, tapi Gunung Padang sanes tempat sembarangan. Jadi dia bukan sekedar gunung, juga bukan sekedar warisan, tapi gunung ini bukan tempat sembarangan, tapi Gunung Padang adalah tempat ieu pantos disucikeun. Dia tempat suci gitu maksudnya. Bukan warisan, bukan hanya sejarah, tapi Gunung Padang gunung yang disucikan. Sareng dikeramatkan ti sapar ratusan tahun kapengker dari zaman dahulu kala. Ini makna dari keluarga saya. Cuma saya nggak mau menyampaikan karena kalau disampaikan nanti salah juga. Saya bukan arkeolog. Ini warisan dari keluarga saya. Mengenai Gunung Padang ini saya banyak data-datanya. Ya, tapi warisan dari keluarga. Jadi anggapnya ini versi kami keluarga yang saya tidak mau ungkapkan karena Gunung Padang bukan wilayah kita karena sudah. Jadi kalau kita membicarakan sesuatu yang sudah situ, jadi suka salah. Jadi suka salah kita menyampaikannya, karena khawatir nanti bentrok pendapat jadi debat kusir kan. Ya sebetulnya penjelasan tentang Gunung Padang ini kita banyak. Termasuk Gunung Tangkil juga sejarahnya itu sangat banyak. Cuma bobo legenda. Ya, jadi kita lebih dominan dulu pendapat para ahli, yang baru kemudian nanti bisa tambahan dari legenda-legenda itu tambahan aja. Termasuk ini kan penjelasan makna Gunung Padang dari sisi keluarga kami.
Mungkin itu tambahan yang dari saya ambil kesimpulan lagi. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Penghibrin. Kami minta waktunya mungkin di awal September, kemudian ada Pak Ali Akbar bisa memetakan kembali Gunung Padang, karena itu masih banyak kami sisir. Jadi nanti fokus penelitian berikutnya adalah Gunung Padang yang kita menyisir ke belakang, karena itu baru sebelah ya, baru di depan kiri. Kita belum jalur belakang Bu. Kalau jalur belakang lebih ramai lagi. Ini jalur yang biasa, jalur belakang ini luar biasa lagi. Cuma saya belum ngebut, keburu capek ya. Nah, kita nanti awal mungkin tadi dengan alat dan sebagainya kita bisa sampaikan. Yang kedua, insya Allah keramik itu masih banyak, cuma saya nggak bisa kasih banyak, ini buat nggak bisa kerja. Ada 100 keramikan lagi Bu, yang ada di rumah saya, ada disimpan. Saya belum mau sampaikan, karena saya sebetulnya saya sengaja milih-milih. Saya sebetulnya milih-milihan yang kalau ibu bilang itu berkalian betul Bu. Yang kira sendiri saya singkirin dulu. Karena kalau sedis kan gampang ya. Ya, artinya kalau sedis kan udah kelihatan gitu. Saya memang beberapa tahapan. Kenapa? Saya tahu Pak Ali Akbar, kalau buat dikasih 500 nggak bisa pulang ya. Ya pasti nggak bisa pulang. Maka dipirit. Ya karena saya tahu cuma 2 hari atau hari saya kasih berat 500 pusing dia pasti kan. Ya, dia ketawa juga. Ya, saya masih banyak keramik sebetulnya ya di tempat kami. Saya sudah cerita Bu, saya ada 2 lantai keramik semua Bu. Ya, ini saya hanya sedikit saja saya sampaikan ke Bu Ati. Kenapa? Karena tahu peneliti keramik cuma sendirian yang adanya. Jadi kalau saya turun ke bawah nanti pindah berin ke sini, kan celaka. Ya, insya Allah saya menginginkan itu dan kita akan buat nanti museum tentang keramik di kita. Kemudian yang selanjutnya ketiga ini tambahan aja buat Pak Ali Akbar tadi tambahan naskah. Dan kami minta juga bisa ikut nanti di awal September dengan Pak Ali Akbar. Dan ini baru pertanyaan yang tadi kesimpulan saya kasih apa ya? Pertanyaannya kira-kira menurut Pak Ali Akbar apa ada kesamaan atau perbedaan antara Gunung Padang yang sudah diteliti dengan karena beliau sudah juga ke Gunung Tangkil. Ini tambahannya apa? Karena tadi dikatakan ada jalur yang sama ya. Nah, apa persamaan jalur sama ini? Ya kan dari sisi kaum dan sebagainya dengan Gunung Tangkil dan kemudian kira-kira apa sih ada perbedaan? Itu pertanyaan terakhir dari saya. Tadi saya kesimpulannya. Terima kasih dari saya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih atas pertanyaannya. Jadi jalurnya tadi ya, jalurnya dari Gunung Padang ke barat daya, ya, barat daya sehingga ketemu laut, ya, lalu berinteraksi dengan bangsa lain. Kesamaannya apa, Bapak Ibu sekalian? Kesamaannya material, ya. Sama-sama dibuat dari batuan kolumnar join atau kekartiang yang panjang-panjang itu ya. Itu batuan alami sebenarnya. Salah satu yang alaminya itu ada di tadi ya, di hotel itu. Ya. Dia panjang-panjang begini di tebingnya, terus ada di pantai ya, kena air laut gitu, yang kayak seperti segitiga itu ada di situ ya. Kebetulan saya dapat akses dari pihak ininya gitu ya, hotelnya. Jadi kesamaan material sama-sama dari batu yang sama ya. Tetapi apakah batu itu yang kemudian digunakan di sana itu belum dicek ya. Makanya nanti ada ahli petrologi kita siapkan ya. Kita akan cek mineralnya ya, mineraloginya sama apa enggak ini ya, seperti itu. Kalau tidak sama, bagaimana cara membacanya ya? Kalau tidak sama, maka kemungkinan besar ini ada yang namanya memori kolektif ya, kolektif bersama bahwa awalnya ada nenek moyang ya yang menggunakan batuan seperti ini ya. Lalu ketika mereka menyebar ke berbagai tempat ya, mereka akan cari material yang serupa untuk digunakan dan dijadikan tonggak untuk berbagai keperluan ya. Di tempat misalnya di Gunung Padang pakai columnar join ya, dijadikanlah struktur-struktur ya yang bertingkat, yang berundak. Di Tugu Gede itu columnar join ya. Columnar join terbesar yang selama ini saya lihat itu di Tugu Gede Cengkuk ya. Ini intermezzo aja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya pernah ukur itu yang di Tugu Gede Cengkuk itu tinggi saya 173 cm ya. 173 cm itu batu itu ya, karena nggak bisa pakai meteran ya, saya perbandingan tubuh saya jadi skala gitu ya, kurang lebih hampir 4 meter tingginya ya si batu itu gitu ya.
entah kenapa saya waktu bulan lalu ya ada keperluan gitu ya di rumah sakit, coba Pak ukur tingginya gitu ya, 173 saya bilang, ya tuh ukur dulu tingginya gitu ya udah ukur, ternyata saya tingginya 175 ya, mungkin saya masih masa pertumbuhan kali gitu ya, tapi bukan itu poinnya, jangan-jangan tubuh gede cengkuk nambah juga tingginya gitu. Bercanda Bapak Ibu sekarang ya. Nah, material itu gitu ya, itu dijadikan semacam menhir, ditegakkan ya. Nah, material yang sama itu dijadikan tancapan-tancapan gitu ya, yang di Kalimantan Timur disebut yupa, digoreslah dengan huruf Pallawa bahasa Sanskerta ya. Jadi si orang Kalimantan Timur ya, itu tidak menggunakan sembarang material, tapi menggunakan material yang serupa, yang namanya kolumnar join atau kekar tiang, ya, atau kekar kolom. Kalau itu Kerajaan Kutai, ya, sekitar abad ke-4 Masehi. Kita punya juga di prasasti Kota Kapur kalau nggak salah Mbak Wati ya, yang panjang begini, itu kolumnar join juga sebenarnya, ya, dikasih tulisan, ya. Kerajaan Sriwijaya. Lalu ada juga pernah ke Batu Tulis, ya, itu kan identik dengan kerajaan apa? Batu Tulis di Bogor, Pajajaran. Dia batunya kayak segitiga, tipis, ya. Tapi Bapak Ibu lihat batu yang di sampingnya, ya, yang tegak itu kolumnar join. Di luarnya ada gundukan, itu batunya kolumnar join juga sama, ya. Sumbernya masih jadi pertanyaan, tapi ada semacam tadi ya, kesamaan dari masyarakat di sini ya, bangsa di sini untuk menggunakan material itu. Lalu ada lagi di mana? Di tempatnya Mbak Wati ini, ya, di Trawulan, ya, Mojokerto, ada namanya cancangan gajah, yang kata orang untuk mengikat tali gajahnya Gajah Mada, gitu. Nah, itu batuan kolumnar join sebenarnya, ya. Lalu di depan kolam Segaran ya Mbak Wati ya, ada tiang-tiang. Ada 3, ya, sebenarnya 4, 1 patah udah jatuh, itu kolumnar join juga. Yes. Oh gitu, makasih. Iya. Terima kasih. Iya. Nah itu pentingnya kita sosialisasi ya, kan dapat informasi, akhirnya dapat informasi tambahan. Boleh, insya Allah. Nah saya ke Banten ya, di situ ada Kerajaan Banten Lama, itu ada 1 rebah posisinya. Ya, saya ke Kerajaan Cirebon ya, disimpan di museum di Cirebon 1 juga ada rebah. Ya, terakhir saya ke arah Maluku ya, di Banda Neira ya. Sebenarnya mau liburan aja sebenarnya gitu, karena mendampingi mahasiswa untuk pengertian masyarakat. Ternyata ada kolumnar join juga gitu. Langsung saya cek, dia disusun jadi punden berunda. Ya, jadi bangsa ini sepertinya punya mungkin dengan cerita tutur ya, tradisi lisan gitu, bahwa ini batu suatu yang digunakan oleh nenek moyang, maka pakailah kembali. Ya, mungkin itu Pak Kiai, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak sekalian, khususnya Pak pendidik. Beri opos yang meriah buat Pak materi hari ini. Baik, kami serahkan, terima kasih serahkan kepada peserta lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Ibu duduk kembali. Terima kasih. Kami persilakan ke Bapak. Terima kasih.